Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu pengertian filsafat pendidikan. Yang kedua, hubungan antara manusia dan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana pandangan aliran-aliran di dalam filsafat pendidikan tentang pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ideologi atau teori yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik. Atau bisa jadi ilmu yang mempelajari sekaligus melahirkan ilmu baru, sains pengetahuan, yang mana filsafat ini bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah hubungan antara manusia dan pendidikan. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu hubungan antara manusia dan pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian manusia di dalam filsafat. Jadi, manusia itu adalah makhluk yang terus mencari jati dirinya, terus mencari siapa sebenarnya dirinya ini. Dan juga setiap saat harus menguji, mengkaji secara cermat kondisi-kondisi eksistensinya. Selanjutnya adalah pendidikan. Apa itu pengertian pendidikan di dalam filsafat pendidikan? Pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru. Pendidikan juga bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, apa itu hubungan antara, maksud saya yang kedua, apa itu hubungan antara manusia dan pendidikan. Jadi, karena pendidikan ini, manusia itu bisa tumbuh, berkembang melalui suatu proses menuju kedewasaan. Dan juga dengan pendidikan ini, manusia bisa berkembang menjadi individu yang lebih baik. Konsep pendidikan menurut aliran-aliran di dalam filsafat. Yang pertama, ada idealisme. Jadi, idealisme itu adalah aliran yang memiliki pandangan bahwa segala sesuatu itu harus memiliki tataran ide. Pendidikan dalam idealisme itu berupa kurikulumnya harus berupa kajian yang mana kajiannya nanti mendorong siswa untuk terjun ke dalam ide dan gagasan. Nah, kalau guru harus memberikan pembelajaran yang berupa uraian kata-kata atau gagasan. Nah, murid di dalam idealisme harus menyerap gagasan yang diberikan oleh guru tersebut sehingga memunculkan ide-ide yang nantinya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya ada materialisme. Aliran materialisme ini adalah aliran yang dikatakan benar-benar ada adalah materi. Kurikulum di dalam materialisme itu berisi tentang pengetahuan yang dapat dipercaya dan di organisasi selalu berhubungan dengan sasaran dan perilaku. Guru di dalam materialisme harus merancang dan mengontrol proses pendidikan, pembelajaran berprogram, dan kompetensi. Nah, sedangkan murid atau siswa tidak diberi kesempatan untuk bebas karena semua pelajaran itu telah dirancang dan mereka hanya dituntut untuk belajar saja. Yang ketiga ada pragmatisme. Kurikulum di dalam pragmatisme ini berfokus kepada minat dan kebutuhan siswa, yang mana mereka juga berfokus kepada kehidupan sekarang dan yang akan datang. Kalau guru di dalam pragmatisme ini, mereka harus mempunyai sifat membimbing, antusias, kreatif, sabar, bekerja sama, dan juga apa yang mereka ajarkan itu harus sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, muridnya nanti ketika di dalam masyarakat, mereka harus bermanfaat kepada lingkungan sekitar dan dapat memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, yang keempat ada eksistensialisme. Jadi, kurikulum eksistensialisme itu berfokus pada apakah nanti yang dipelajari ini itu ikut berkontribusi terhadap individu. Guru di dalam eksistensialisme itu tidak berhak mengatur siswanya. Guru hanya berhak untuk memberikan ide dan mengarahkan siswa. Sedangkan siswa diberikan kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri. Dengan catatan mereka mampu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Selanjutnya yang kelima ada progresivisme. Progresivisme adalah kurikulum yang disusun berdasarkan pengalaman siswa, baik pengalaman pribadi ataupun pengalaman sosial, pemecahan masalah yang akan melibatkan kemampuan komunikasi, proses matematis, dan ilmiah.
Guru di dalam progresivisme harus membimbing siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan kegiatan proyek. Sedangkan siswa dituntut untuk kritis, pintar menganalisis, dan argumentatif. Selanjutnya yang keenam, ada perennialisme. Kurikulum di dalam perennialisme itu menekan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi terpelajar secara kultural. Guru di dalam perennialisme yaitu memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. Melatih aktivitas akal untuk mengembangkan akal. Nah, kalau murid di dalam perennialisme harus mempelajari karya yang menyangkut sejarah dan kehidupan sosial. Yang ketujuh ada esensialisme. Kurikulum di dalam esensialisme ini berpusat pada mata pelajaran, penguasaan materi yang berkaitan dengan disiplin sehingga mampu mengembangkan pikiran. Seorang tenaga pendidik esensialisme itu harus mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas, berperan sebagai sebuah contoh dalam pengawalan nilai-nilai dan penguasaan pengetahuan. Berpijak pada nilai-nilai lama sebagai pemeliharaan kebudayaan. Peserta didik harus siap melakukan pelatihan intelektif dan berpikir, bertanggung jawab atas pemberian pelajaran yang logis atau dapat dipercaya. Nah, yang terakhir itu ada rekonstruksionisme. Kurikulum rekonstruksionisme ini bertujuan memecah suatu persoalan. Guru di dalam rekonstruksionisme harus bisa menjadi seorang mediator dan fasilitator bagi peserta didik. Sedangkan peserta didik dituntut aktif belajar dalam rangka mengonstruksi pengetahuan dan harus bisa bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Sekian dari saya, terima kasih.